Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama itu ada materi unsur utama pembentuk wacana, yaitu konsep pemarkah kepaduan wacana. Yang kedua, jenis pemarkah kepaduan wacana dan contoh wacana untuk dianalisis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama Afrodita, Devi Sarmita, Muhammad Fadlan Azari, dan Nur Fadila. Namun dikarenakan ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Afrodita tidak bisa mengikuti Zoom pada hari ini. Baiklah, materi pertama saya sendiri akan menjelaskannya. Yang pertama adalah konsep pemarkah kepaduan wacana. Pemarkah ialah penanda suatu kaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain di dalam sebuah wacana. Pemarkah dapat ditemukan di awal kalimat atau awal paragraf, atau mungkin terdapat pula di antara dua klausa yang membentuk kalimat. Pemarkah atau penanda kohesi terdiri atas dua bagian, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Selanjutnya adalah pembagian pemarkah atau penanda kohesi, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada kohesi gramatikal, yaitu keterkaitan antar unsur satu dengan unsur lain, sehingga membangun teks yang padu. Yang kedua adalah kohesi leksikal, yaitu hubungan dalam wacana secara semantis. Kemudian selanjutnya adalah jenis pemarkah kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal mengacu pada hubungan antar unsur dalam wacana yang direalisasikan dalam sejumlah pemarkah, yaitu yang pertama ada referensi atau pengacuan, yakni salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada lingual lainnya, yang mendahului atau mengikutinya. Kemudian yang kedua ada penyulihan atau substitusi. Penyulihan ialah proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar untuk menjelaskan struktur tertentu. Kemudian ada pelesapan atau elipsis, ialah adanya unsur yang dinyatakan tersurat pada kalimat berikutnya. Walaupun tidak dinyatakan tersurat, sudah dapat diperkirakan kehadirannya. Kemudian yang keempat adalah perangkaian atau konjungsi. Adalah kata yang digunakan untuk penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudara Fadlan. Kepada Fadlan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang kelima adalah pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti terdiri atas ganti diri, kata ganti petunjuk, kata ganti empunya, kata ganti penghubung, dan kata ganti tak tentu. Kohesi leksikal. Kohesi leksikal atau perpaduan leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Menurut Sumantri dan Basuki, kohesi leksikal diperoleh dengan cara memilih kosakata yang serasi. 1. Repetisi. Repetisi atau pengulangan adalah unsur pengulangan yang mengulang unsur yang terdapat pada kalimat di depannya, atau pengulangan kata yang sama, biasanya dengan acuan yang sama juga. 2. Sinonim. Sinonim adalah alat kohesi yang berupa hubungan dua kata atau lebih. Berbeda dengan repetisi, sinonim tidak menampilkan kata yang sama. Komponen maknanya pun tidak seluruhnya sama. Yang dimaksud dengan sinonim di sini adalah unsur leksikal yang saling menggantikan tanpa mengubah makna. 3. Antonim. Antonim adalah ungkapan berupa kata, frasa, atau kalimat yang dianggap bermakna kebalikan dari ungkapan lain atau kata-kata yang berlawanan makna. Contoh putri, putra. Hiponim. Hiponim adalah ungkapan kata, frasa, atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. 5. Korelasi. Korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Contoh buku, koran, majalah, media massa. Ekuivalensi. Ekuivalensi adalah makna yang sangat berdekatan. Contoh belajar, mengajar, pelajar, pengajaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Fadlan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Fadila. Kepada Fadila dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi berikutnya, yaitu contoh wacana untuk dianalisis. Yang pertama itu, keluarga Cemara adalah serial TV legendaris yang sangat populer di tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Yang kedua, perjalanan keluarga Abah, Emak, Ois, dan Ara dibuat ulang dalam bentuk film layar lebar oleh sutradara Yadi Lewres bersama Cinema Victor tahun 2019. Lalu, Keluarga Cemara kini tayang di Netflix dan sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga pada Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Yang keempat, dalam film ini, kita melihat kisah Abah, yaitu Riko Agus Rahman, dan Emak Nirima Zubir, yang menghadapi masalah dengan pekerjaan sehingga rumah tangga dan segala harta milik mereka harus disita. Yang kelima itu kedua anak mereka, yaitu Ois yang diperankan oleh Adisti Zahra dan Ara yang diperankan oleh Widuri Putri, akhirnya harus ikut pindah ke kampung halaman Abah yang jauh dari kota. Selanjutnya, untuk hasil analisis sendiri, dari contoh analisis pemarkah koherensi, berdasarkan contoh wacana tersebut dapat diketahui bahwa ada sejumlah pemarkah koherensi gramatikal yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu terdapat pemarkah promina. Pertama yakni referensi atau pengacuan film pada kalimat pertama yang mengacu kepada keluarga Cemara yang terdapat pada kalimat sebelumnya kalimat 1. Hal tersebut juga terjadi pada kalimat keempat. Yang kedua, terdapat pemarkahan konjungsi, yaitu ditemukan dalam setiap kalimat wacana tersebut, yakni konjungsi yang dan konjungsi tersebut menghubungkan antara kalimat frasa maupun klausa. Yang ketiga, terdapat pemarkah substitusi, yakni pada kalimat pertama, yaitu serial TV legendaris yang sangat populer. Selanjutnya, untuk kesimpulan sendiri, wacana di atas kohesif dikarenakan antar unsur berupa satuan bahasa dalam bentuk kalimat dan dihubungkan dengan beberapa pemarkah, yaitu gramatikal dan leksikal. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadila. Baiklah ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.